Merawat cinta kasih. Refleksi pagi 465. Kecantikan para sang mempelai wanita dipuji oleh sang mempelai pria di Kidung Agung 4 ayat 1 dan 2. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Saudara-saudara, pujian mempelai pria atas kecantikan dan kesempurnaan wajah sang mempelai wanita melalui ungkapan puitis yang sangat indah ini pastilah akan sangat membesarkan hati sang mempelai wanita. Pujian yang tulus dari kekasih hati tentu menambah keharmonisan keluarga. Saudara-saudara, cinta kasih yang tulus dan mendalam kepada kekasih hati perlu juga terungkap melalui kata dan perbuatan, sehingga pasangan suami istri akan makin saling mengasihi dari hari ke hari sampai akhir hayat. Inilah anugerah Allah untuk merawat pernikahan Kristiani, sehingga melaluinya terang Tuhan makin cemerlang. Relasi Kristus dan jemaatnya sering juga digambarkan sebagai relasi suami dan istri. Kristus dalam cinta kasih yang begitu besar kepada jemaatnya selalu memberi dorongan, penguatan, pujian, dan penghiburan kepada umatnya supaya jemaatnya bisa makin sempurna di matanya. Tetapi ironisnya, jemaatnya justru sering mengecewakan hati Tuhan. Jemaat Kristus, ayo kita bertobat. Merawat cinta kasih dalam pengampunannya. Refleksi pagi 466. Kerinduan mempelai pria untuk bersama dengan mempelai wanita dalam persatuan suami istri atas dasar cinta kasih yang tulus terungkap di Kidung Agung 4 ayat 6 dan 7. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat cela padamu. Saudara-saudara, di mata sang mempelai pria, kecantikan sang istri baginya tiada duanya dan tanpa cacat celah. Walaupun manusia pasti tidak ada yang sempurna, kasih yang besar akan melampaui segala kesalahan. Ini hanya dimungkinkan karena ada jalan pengampunan melalui darah Kristus. Pernikahan yang didasarkan pada pengampunan Kristus akan menumbuhkan cinta kasih besar. Saudara-saudara, di dalam sebuah pernikahan, seringkali cinta kasih antara suami istri makin menjadi hambar, penuh curiga, bahkan saling menjauhi. Ini bukanlah ciri pernikahan Kristen. Pengampunan Kristus seharusnya memampukan pasutri untuk saling mengampuni, sehingga pasangan seakan-akan tidak bercacat celah. Cinta kasih dan kerinduan yang besar dan tuluslah yang seharusnya berkembang karena anugerah Kristus. Ini tentu bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu, Gereja Tuhan di Indonesia dipanggil untuk memperkokoh fondasi pernikahan orang percaya atas dasar penebusan Kristus. Hanya pernikahan Kristen yang seperti itulah yang akan mampu untuk menghadapi setiap badai kehidupan. Inilah pernikahan yang membawa terang cemerlang.
Mari datang ke pelukannya. Refleksi pagi 467. Mempelai pria mengajak pengantinnya melalui Kidung Agung 4 ayat 8 dan 9 untuk bersamanya. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku. Datanglah kepadaku dari gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Saudara-saudara, puncak-puncak gunung di mana banyak singa dan macan tutul berkeliaran itu merupakan gambaran dari keadaan sang pengantin wanita yang datang dari latar belakang kesusahan besar. Cinta kasih yang mendebarkan hati mengatasi segala persoalan. Saudara-saudara, gambaran cinta kasih dari mempelai pria terhadap mempelai wanita yang datang dari latar belakang kesusahan besar itu adalah gambaran kasih Allah yang begitu besar dalam mengasihi kita, manusia yang berdosa. Penderitaan dan kematian Kristus adalah harga yang harus dibayar untuk membawa kita turun dari gunung-gunung dosa dan liang-liang iblis. Datang ke pelukan Allah Bapa melalui iman kepada Yesus Kristus adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Inilah dasar utama dari gereja Tuhan. Marilah kita menikmati pelukan cinta kasih Allah Bapa dalam Yesus Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan lari dari pelukannya, karena bersama Dia tidak ada kesulitan yang terlalu besar yang tidak dapat diatasi. Ayolah. Merawat kerinduan untuk selalu dekat. Refleksi pagi 468. Ungkapan cinta kasih yang begitu mendalam dari mempelai pria terhadap pengantinnya nyata di Kidung Agung 4 ayat 10 dan 11. Betapa nikmat kasihmu, Dinda pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Saudara-saudara, ungkapan isi hati yang terdalam dari sang mempelai pria yang begitu mencintai pengantinnya menunjukkan kerinduan hatinya untuk selalu dekat, yang memang ciri dari kasih. Ini jugalah yang seharusnya menjadi ciri dari orang percaya untuk selalu dekat dan menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Saudara-saudara, cinta kasih yang besar dari pasangan suami istri menyebabkan adanya kerinduan yang besar untuk selalu bersama. Ini adalah hal yang seharusnya terjadi. Hanya saja kehangatan dalam relasi suami istri ini bisa saja terpadamkan oleh adanya gila kerja, ambisi kaya, nafsu politik, ego besar, salah prioritas, miskomunikasi, ketidakjujuran, atau juga ketidaksetiaan. Cinta kasih yang padam menyebabkan hilangnya kerinduan untuk selalu dekat. Ini adalah sebuah malapetaka yang harus diwaspadai dan dihindari. Terang kesaksian Kristen bergantung pada upaya menghindari malapetaka ini. Bagaimana caranya? Suami istri harus merawat relasi dengan Tuhan dengan selalu hidup dalam penebusan Kristus.
pernikahan yang murni dan berkomitmen. Refleksi pagi 469. Bagaimana pandangan mempelai pria terhadap mempelai wanita? Ini gambaran puitis di Kidung Agung 4 ayat 12-15. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat, beserta berbagai rempah yang terpilih. Oh, mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Saudara-saudara, mempelai pria memuji kemurnian hati sang mempelai wanita yang berkomitmen hanya untuk sang suami. Di dalam komitmen ini, sang istri membawa berbagai hikmat, kelimpahan, dan kesujukan untuk pernikahan yang diberkati Tuhan, seperti mata air yang tidak habis-habisnya dan kebun yang subur melimpah. Saudara-saudara, pernikahan yang disertai dengan kemurnian hati dan komitmen akan membawa pada pernikahan yang berkelimpahan dan diberkati Tuhan. Di dalam pernikahan seperti ini, pasangan suami istri akan merasakan kesejukan serta gairah yang terpupuk, baik dengan cinta kasih di antara mereka serta kecintaan mereka kepada Tuhan. Inilah pernikahan yang pasti membawa berkat bagi sekitarnya. Hanya saja pada zaman sekarang ini, kemurnian dan komitmen dalam pernikahan seringkali sudah makin terkikis oleh berbagai cara pandang dunia. Untuk itu, pasutri Kristen dipanggil Tuhan untuk memiliki pernikahan yang murni dan berkomitmen sehingga membawa dampak yang baik bagi masyarakat. Pancarkan semerbak bau sedap. Refleksi pagi 470. Setelah sebelumnya sang mempelai pria memberikan pujiannya yang begitu puitis dan indah kepada mempelai wanita, Kidung Agung 4 ayat 16 adalah respons dari mempelai wanita. Bangunlah hai angin utara, dan marilah hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Saudara-saudara, kalau mempelai wanita adalah kebun yang indah, maka kerinduannya adalah supaya semerbak bau sedap dirinya, baik itu kebaikan karakternya maupun kecantikannya, boleh mengundang sang mempelai pria untuk cepat datang untuk menikmati cinta kasih bersamanya. Ini adalah suatu respons kasih yang mendalam dari sang mempelai wanita. Saudara-saudara, kalau gereja Tuhan yang dilukiskan sebagai kebun adalah sang mempelai wanita dan Kristus adalah sang mempelai pria, maka gereja Tuhan seharusnya lah memancarkan semerbak bau sedap untuk Kristus, sang pemilik gereja. Hanya saja seringkali kebun Kristus itu justru memancarkan bau busuk yang mendukakan Kristus. Bau busuk itu bisa berupa perebutan kekuasaan, perpecahan, intrik, cinta uang, kompromi iman, berita bohong, ajaran palsu, nafsu jahat, benci, ataupun dengki. Adanya bau busuk tentu menyebabkan kebun Kristus ini dihindari sehingga semerbak bau berita Injil Yesus Kristus terhalang. Marilah kita berdoa dan berusaha supaya kebun Kristus tetap semerbak sedap. Bukankah ini panggilan kita?